Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di kelas belajar online. Kali ini saya akan membahas pelajaran PAI kelas 7. Ini kita masih memakai buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 7 terbitan Yudhistira. Dan sekarang kita akan membahas bab 10 tentang sholat jamak dan qashar. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Teman-teman silakan berdoa masing-masing di rumah. Kemudian siapkan buku paket dari rumah masing-masing. Kemudian siapkan alat tulis seperlunya jika ada yang perlu digarisbawahi. Yang terakhir, simak dengan baik dan benar semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan nanti. Baik, sholat jamak dan qashar. Kita akan membahas sholat jamak terlebih dahulu. Sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan dua waktu sholat fardu dalam satu waktu. Jadi jika teman-teman ada satu halangan sedang dalam perjalanan, bisa mengerjakan sholat jamak. Sholatnya bisa digabung teman-teman ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku teman-teman. Seperti contoh, sholat zuhur dan asar bisa dikerjakan pada waktu zuhur atau asar, digabung teman-teman. Dan kemudian ada sholat maghrib dan isya, dikerjakan pada waktu maghrib atau isya. Jadi hanya keempat sholat ini yang bisa digabung dan waktunya disebut sholat jamak. Jadi jika kita akan melaksanakan sholat jamak, kita harus tahu sholat apa aja yang harusnya digabung, temannya, pasangannya ya. Kalau subuh itu tidak bisa, yang bisa hanya zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Itu pun jika teman-teman kita semua punya ketentuan syarat-syarat kenapa kita bisa melaksanakan sholat jamak. Biasanya kita melaksanakan sholat jamak itu sedang dalam perjalanan jauh teman-teman. Nanti kita akan bahas syarat-syaratnya, apa saja yang membolehkan kita sholat jamak. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat sholat jamak. Yang pertama, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik. Teman-teman punya perjalanan dengan tujuan yang baik, bukan tujuan yang macam-macam ya. Itu boleh melaksanakan sholat jamak. Kemudian perjalanan jauh sehari semalam, berjarak kurang lebih 80 km. Jadi jika perjalanan teman-teman melebihi jarak 80 km, itu boleh melaksanakan sholat jamak. Nanti ada jamak takdim atau jamak takhir. Jadi perjalanannya harus melewati 80 km. Kalau cuma 1 kilo, hanya 5 km, itu belum boleh melaksanakan sholat jamak. Jadi harus sholatnya adaan, harus sesuai waktu, tidak boleh digabung. Yang ketiga adalah sholat jamak adalah sholat adaan, tunai, bukan sholat qadha. Jadi kita melaksanakan sholat jamak itu tunai di waktu menggabung zuhur dan asar, di waktu zuhur dan di waktu asar. Tidak boleh melakukan zuhur dan asar di waktu maghrib dan isya. Jadi tunai di waktu itu ya teman-teman. Nah, syarat yang berikutnya, yang keempat adalah berniat melakukan jamak ketika dalam perjalanan jauh. Innamal a'malu binniyat. Jadi sesuatu apapun yang kita akan lakukan harus diawali dengan niat, agar pekerjaan itu, amalan itu menjadi sebuah pahala. Jadi benar-benar harus diniatkan, tidak boleh asal-asalan. Begitu teman-teman. Nah, nanti niatnya akan kita bahas bagaimana niat sholat jamak. Dan teman-teman wajib semua hafal niatnya ya. Berikutnya ada dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir. Seperti contoh dalam peperangan, ada kekacauan, terus sedang terjadi hujan deras dan angin topan. Ini teman-teman, kita semua boleh melaksanakan sholat jamak ya. Jadi walaupun tidak lebih dari 80 km, jika benar-benar genting suasana di sekitar atau sedang ada kekacauan, hujan deras dan angin topan,
itu boleh melaksanakan sholat jamak dengan niat yang benar. Sekali lagi, dengan niat yang benar. Berikutnya yang terakhir ada orang yang sudah uzur atau berhalangan atau dalam keadaan sakit parah. Nah, golongan orang-orang ini teman-teman boleh melaksanakan sholat jamak dengan ketentuan jamak yang benar. Artinya melaksanakan sholat jamaah ya harus adaan tunai, tidak jamak yang qadha, tapi jamak yang digabung dalam satu waktu tadi yang sudah dijelaskan di atas tadi itu ya. Baik, itu adalah syarat-syarat sholat jamak yang wajib kita ketahui. Berikutnya ada macam-macam sholat jamak. Yang pertama ada sholat jamak itu takdim. Yang kedua ada takhir. Kalau jamak takdim itu teman-teman mengerjakan sholatnya di waktu yang pertama. Contoh zuhur digabung dengan asar. Nah teman-teman, jamak takdim berarti menggabungkan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Kalau takhir berarti teman-teman menggabungkan sholatnya, melaksanakan sholatnya di waktu yang terakhir, namanya takhir di waktu asar. Kalau takdim, muqaddim itu didahulukan, berarti di waktu zuhur. Sedangkan takhir, teman-teman melaksanakan sholat jamaahnya di waktu asar. Pas di waktu zuhur teman-teman hanya niat, gak apa-apa gak sholat, langsung pas di waktu asar baru sholat jamaah digabung, takhir namanya. Itu ya teman-teman. Nah sekarang kita berlanjut ke cara melaksanakan sholat jamaah takdim. Takdim itu yang pertama ya, berarti kita melaksanakan sholatnya di sholat waktu yang pertama. Dimulai niat ketika takbiratul ihram pada sholat yang pertama. Maksudnya ketika kita menjamak zuhur dan asar, berarti kita jamak takdimnya melaksanakannya di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Ya niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Kita ulang, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Hafal ya teman-teman ya. Artinya, sengaja aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Jamak takdim berarti teman-teman mengerjakan zuhurnya beserta asar di waktu zuhur. Sengaja aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Hafal ya. Berikutnya cara melaksanakan sholat jamak takhir. Berarti dilaksanakan di waktu akhir setelahnya ya. Niatnya adalah usolli fardhul asri arba'a raka'atin jam'an takhiran ma'al zuhri fardhu lillahi ta'ala. Kita ulang, usolli fardhul asri arba'a raka'atin jam'an takhiran ma'az zuhri fardhu lillahi ta'ala. Wajib hafal ya teman-teman. Artinya sengaja aku sholat fardu asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kita ulang, sengaja aku sholat fardu asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Jadi ini melaksanakan zuhur dan asarnya di waktu apa? Asar karena jamak takhir. Begitu teman-teman ya. Wajib dihafal semuanya, niat jamak takdim maupun jamak takhir. Nanti kita praktekkan di kelas ya, teman-teman. Begitupun niat jamak takdim dan takhir untuk maghrib dan isya. Sama saja teman-teman ya, tinggal diganti katanya di tengah-tengah niat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin jam'an takdim ma'al isya fardhu lillahi ta'ala. Begitu teman-teman ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, kita akhiri materi sampai di sini tentang sholat jamak. Nanti kita akan sambung tentang sholat qashar, yaitu masih ada keterkaitan dengan sholat jamak. Sholat qashar itu sholat jamak yang diringkas. Qashar itu kan artinya memotong, meringkas. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.